baru-baru ini kita menghadapi kehebohan mengenai susu di Boyolali. Karena menurut data import susu kita itu angkanya cukup besar. Karena menurut data perdagangan, konsumsi susu nasional di tahun 2002 dan 2023 itu sebesar 4,4 juta ton. Sedangkan produksi dalam negeri baru 837.223 ribu, 20% dari kebutuhan susu nasional. Negara-negara mengekspor susu memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia yang menghapuskan biaya masuk pada produk susu, sehingga membuat harga produk mereka setidaknya 5% lebih rendah dari harga pengekspor susu global lainnya. Karena itu, ini yang harus kita lakukan langkah-langkah untuk peninjauan beberapa permasalahan dan regulasi yang ada. Nah, kondisi ini diperparah lagi dengan para pelaku industri pengolahan susu atau IPS yang mengimpor bukan dalam susu segar, melainkan berupa skim atau susu bubuk. Hal ini membuat para peternak sapi di Indonesia mengalami kerugian, di mana harga susu segar menjadi lebih murah. Saat ini harganya mencapai Rp7.000 per liter. Harga keekonomisan yang ideal adalah Rp9.000 per liter. Padahal susu skim secara kualitas jauh di bawah susu sapi segar karena sudah melalui berbagai macam proses pemanasan, ultra proses dan sebagainya. Produsen susu nasional sebanyak 59 koperasi produsen susu, di mana ini anggota GKSI, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, di mana jumlah populasi sapi 2023 pada koperasi produsen susu sebanyak 227.615 ekor, dan pada peternakan sapi modern sebanyak 32.000 ekor sapi perah. Produksi susu tahunan yang dihasilkan koperasi produsen susu sebesar 407.000 ton atau 71% yang dihasilkan peternakan, sementara yang dihasilkan peternakan modern sebesar 164.000 ton atau 29%. Jadi koperasi, khususnya koperasi susu ini memberi kontribusi 79% dari produksi susu sapi nasional. Secara kuantitas dan kualitas, rata-rata produksi harian susu pada koperasi produsen susu sebesar 8-12 liter per ekor. Sedangkan pada peternakan sapi perah modern, produksi hariannya minimal 25 liter per ekor. Populasi sapi perah sebanyak 99% berada di Pulau Jawa, di mana hanya ada satu peternakan sapi perah dengan populasi 4.000 ekor di Sumatera Utara milik anak perusahaan salah satu industri pengolahan susu besar di Indonesia, dan di Sulawesi Selatan terdapat 1.000 ekor sapi perah. Saat ini kondisi suplai susu nasional dikelola oleh koperasi merupakan mayoritas hasil produksi susu segar, di mana koperasi produsen susu yang kemudian disetorkan ke industri pengolahan susu atau IPS. Hal ini menjadikan koperasi susu sangat bergantung pada kontrak pembelian susu dari industri pengolahan susu atau IPS. Bahkan sejak kuartal 2 tahun 2023, sejumlah IPS di Jawa Timur dilaporkan mengurangi penyerapan susu dari koperasi produsen susu akibat penurunan permintaan konsumen. Hal ini menyebabkan penumpukan stok susu pada cold storage koperasi produsen susu, di mana kondisi ini akhirnya dia mengharuskan untuk mengirim produksi susu mereka ke IPS besar di Jawa Barat yang telah mendiversifikasi produknya menjadi susu utuh bubuk atau dalam bahasa whole milk powder WMP. Situasi ini hanya sementara dan akan berhenti pada kondisi ekonomi ketika ekonomi membaik. Rekomendasi memastikan bahwa produksi peternak dan koperasi susu dapat diserap oleh IPS atau pabrik secara maksimal. Dalam hal ini Kemenkop akan berkoordinasi dengan koperasi susu dan IPS di seluruh Indonesia untuk menjamin penyerapan produksi susu koperasi. Kemenkop akan berkoordinasi dengan Kemendak untuk meninjau regulasi impor susu.
Ketiga, pemerintah akan mengadakan program makan bergizi gratis mengandalkan produksi susu dalam negeri. Selanjutnya, Kemenkop sudah memerintahkan LPDB untuk memberikan pembiayaan koperasi susu untuk tujuan meningkatkan volume dan kualitas produksi, mendorong koperasi susu mulai memasuki hilirisasi produk susu, dan yang berikutnya yang terakhir adalah susu melalui peningkatan standar mutu produksi sesuai dengan kebutuhan pabrik melalui kemitraan antara pabrik dengan koperasi atau peternak, baik dalam teknologi pengolahan hingga teknologi penyimpanan, sehingga produksi yang berlebih dapat ditangani sesuai dengan proses standar mutu yang tinggi. Koperasi perlu mengantisipasi atau membuat alternatif lain untuk mengolah susu ke produk turunan lain seperti minuman pasteurisasi, yogurt, dan keju. Kerjasama antara lembaga, terutama Badan Riset Nasional BRIN, dalam memformasikan bibit sapi unggul berkualitas sehingga satu sapi perah dapat menghasilkan minimal 25 liter susu per ekor per hari. Mendorong GKSI mendirikan industri pengolahan skimmed milk powder, susu skim bubuk, whole milk powder, susu full cream, dan whey, sisa susu yang dihasilkan dalam produksi keju dengan harga yang bersaing dengan produk impor untuk keperluan industri pengolahan susu atau IPS. Melakukan kampanye nasional untuk peningkatan konsumsi produk susu dan turunan susu. Bapak Ibu hadirin sekalian, teman-teman media yang saya banggakan, problem rantai pasok industri pengolahan susu yang mencuat ke publik saat ini merupakan bagian dari persoalan-persoalan dalam perniagaan dan produksi susu segar yang sudah cukup lama. Problem-problem tersebut menjadi muncul kepentingan seperti yang terjadi di Boyolali dan Pasuruan. Kementerian Koperasi sebagai pembina koperasi-koperasi yang memproduksi susu segar dan perdagangannya ingin menyampaikan dan menegaskan beberapa hal sebagai berikut. Kemenkop sedang duduk bersama dengan kementerian-kementerian terkait, perdagangan, perindustrian, pertanian, investasi, BKPM, untuk memastikan agar produk susu segar dalam negeri diserap semaksimal mungkin oleh industri pengolahan susu. Kedua, Kemenkop akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah sentra susu segar untuk memonitor dan mengevaluasi pola pendampingan koperasi produksi dan perdagangan susu segar. Yang ketiga, Kemenkop akan mendorong perbaikan pola kemitraan antara koperasi produsen susu segar dengan IPS. Yang keempat, Kemenkop akan meminta LPDB untuk mengambil langkah jangka pendek guna menyelesaikan masalah yang dialami koperasi produksi susu segar di Boyolali dan Pasuruan, dan meminta LPDB mendorong kesiapan koperasi produksi susu segar sebagai rantai pasok program makan bergizi gratis. Demikian dari saya.